Ini order selanjutnya ya. Setelah tadi pagi dibahas H11, hari ini keluar lagi H11 ya. Jadi H11 banyak banget ya, yang order hari ini. Tapi ini di order untuk Sienta ya, Sienta, Toyota Sienta G, V ya. Kalau yang Q sudah proyektor LED ya. Tapi kadang-kadang kemarin ada juga loh yang sudah pakai Sienta Q, dia rubah ke Sienta G ya lampunya. Dia bilang LED bawaannya malah nggak bisa dimodif, susah kata dia. Jadi mendingan dia pakai yang G terus dia modif-modif gitu ya. Ada yang seperti itu ya. Tapi ada juga yang mobil dari tipe G diganti ke headlamp yang Sienta Q ya, macam-macam ya. Namanya orang punya pemikiran berbeda, punya pandangan berbeda, punya pendapat yang berbeda. Ya makanya kita menghargailah perbedaan itu ya. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan kehendak, egois namanya ya. Jadi saya bilang bohlam ini terbaik, salah satu yang terbaik, oke. Tapi kalau saya bilang terbaik, saya juga egois namanya, tidak bagus ya. Masih banyak di luaran bohlam yang bagus, tapi kita bisa jabarkan apa syaratnya yang bagusnya itu ya. Saya ulang, sebenarnya videonya sudah dibikin tadi pagi dan akan nanti kita gabungkan, kita upload ulang ya. Jadi syarat bohlam bagus, watt dan luxnya gede. Kedua, stabil. Ketiga, adjustable. Keempat, serviceable, itu syarat bonus ya. Kelima, bayangan gelapnya kecil ya. Jadi kalau ini syarat ketiga adjustable ini memenuhi ya. Jadi kalau bohlam Anda beli LED Philips ya nggak memenuhi. Anda beli merek-merek lain DHP, memenuhi nggak ininya, adjustable-nya bisa maju dan mundur kayaknya nggak memenuhi ya. Bayangan gelapnya kecil, nah ini memenuhi karena dia chipnya nonjol, ada lensa, jadi lebih 360 derajat sinarnya ya. Makanya banyak orang ya, pabrikan kadang-kadang memfoto dari atas, sebenarnya Anda harus bisa nangkap ya. Maksud foto dari atas itu begini ya. Tuh, dilihat bagian gelapnya di mana nih? Tuh. Kelihatan nggak? Oh, nggak begitu ya. Oh ya, karena ini kecil sih bayangan gelapnya tuh. Jadi di sini gelapnya sedikit. Gelap di sini juga sedikit ya. Jadi kalau dilihat di tembok lebih ini, dia tidak ada bayangan gelap, Bro, ya. Itulah syarat LED bagus ya. Saya ngomong apa adanya, to the point, Anda boleh. Oh, bayangan gelapnya sedikit, gelapnya nggak terlalu gelap dan kecil ya bidang gelapnya. Saya ngomong apa adanya, to the point, Anda boleh amini atau Anda boleh percaya dengan omongan saya, Anda nggak percaya juga nggak masalah, itu ya. Jadi kita akan tes nyala saja karena deskripsinya juga sudah dari tadi pagi ya, karena ini H11 semua keluar. Ya. 29,5 wattnya ya. Luxnya mencapai 3100, maksimum 3300 ya. Sekali lagi saya ulang ya. Kenapa saya harus bilang bayangan gelapnya itu harus kecil? Karena LED ini bagusnya dipasang di vertikal, sorotan kiri dan kanan, bukan atas bawah. Nah, jadi penting mangkok ini bohlam dipasang, dia menyorotnya ke kiri dan ke kanan. Jadi penting ke bagian tengah ini ya, bagian atas bol ini supaya bayangan gelapnya sedikit, supaya output sinarnya di tengah bisa padat. Ya, kalau Anda tidak menggunakan di tengah, kalau bayangan gelap di tengahnya gelap dan banyak kosong, berarti sinar yang di bagian tengah ini akan kosong. Nah, sedangkan ini bagian yang paling penting. Ya, saya sudah bilang ini bagian yang paling penting di sini. Ya, makin gede kosongnya, makin banyak, berarti makin nggak padat outputnya. Ya, paham ya? Jadi saya ngomong kalau bayangan gelapnya gede sekali, ya tentu rugi. Kepadatan sinarnya yang dipantulkan oleh reflektor ini ke lensa berkurang. Jadi makanya kenapa banyak orang bilang, kok saya pakai LED kurang padat, kurang padat. Watt dan luxnya gede, 60 watt misalnya. Tapi kalau bayangan gelapnya banyak, padatnya
kurang. Makanya ada orang begini, Pak, sebentar, kita lanjut ya. Jadi penting lah bagian atas ini ya. Jadi bayangan gelap itu penting. Makin besar bayangan gelap, makin gelap juga merugikan Anda. Wattnya besar, tapi bayangan gelapnya gede, itu membuat output tidak padat. Makanya banyak orang komplain begini, Pak, kok saya pasang LED di kiri kanannya terang ya, tapi di tengahnya gelap. Nah itu karena bayangan gelap ya. Penting bayangan gelap ini. Saya tidak mengada-ngada ngomong begini, saya to the point, saya jelaskan apa adanya. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak, juga nggak masalah ya. Banyak loh yang mengeluh begitu, kenapa bagian kiri kanannya terang, atas giliran di tengahnya kurang begitu padat ya Pak, kenapa? Nah itu salah satunya masalahnya di situ ya. Dan watt yang lebih penting juga harus stabil ya, wattnya harus stabil dan luxnya. Jadi maksudnya tahan lama ini dalam arti kalau nyala ya segitu terangnya ya, nggak boleh ngedrop gitu ya, turun. Banyak yang jualan LED turun gitu ya. Kalau ini saya jamin stabil. Memang saya juga punya Kri tipe lain ya, dia ngedrop ada, saya ngomong apa adanya ada ya. Jadi kalau Anda mau yang the best, yang terbaik ya saya tawarkan tipe ini, double Cooper PCB ya. Saya rasa cukup karena mungkin Anda sudah jelas. Kalau belum jelas silakan WhatsApp saya ya, 0898 269 3838 ya. Nih saya zoom, tuh saya zoom ya, 0898 269 3838. Oke, terima kasih.